Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel yang keren ini, yang akan melanjutkan cerita tentang Abu Nawas. Kali ini kisah Abu Nawas berjudul Tertipu Sandal Ajaib. Ada-ada saja ulah Abu Nawas ini, tapi maksud dan tujuannya sebenarnya baik, yaitu menyadarkan orang-orang kaya yang sekampung dengannya agar selalu ingat pada Allah, agar mereka sadar dari perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara apapun. Nah, ide cemerlangnya kali ini adalah sebuah sandal ajaib. Berkat sandal ajaib ini, akhirnya salah seorang di antara mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ceritanya. Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman, karena saking banyaknya umat Islam yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Otomatis hal ini membuat Abu Nawas gusar, karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otak, mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide cemerlang itu, yaitu sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk gelar tikar menjual sandal-sandal. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuan, mau mencari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku, yang selama ini selalu miskin," jawab pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sandal ajaib. Nah, sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaib. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung memakai sandal ajaib itu, berkeliling kampung dengan harapan keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda itu malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," kata pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar jelek. Aku selalu ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya?" protes si pembeli itu. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," serga Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini tuan akan menjadi orang punya. Buktinya tuan sudah memiliki sandal ajaib," kata Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas,
pemuda itu hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pembeli tadi. Karena merek sandal ini adalah ajaib. Sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Nah, akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tunggu Tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja Anda bisa ada manfaatnya, kata Abu Nawas. Jangan percaya pada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuhan alami ini. Oleh karena itu segeralah bertobat pada Allah, kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulailah sekarang saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mumpung belum terlambat, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian cerita Abu Nawas. Sampai jumpa di serial berikutnya. Dan jangan lupa berbahagia. Tetap semangat. Assalamualaikum.